TNI memeriksa kesehatan warga yang mengungsi pasca ledakan gudang peluru TNI di Ciangsana, Kabupaten Bogor. PMI menyebut banyak warga mengeluhkan masih syok akibat peristiwa tersebut. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di tempat pengungsian warga. Pemeriksaan antara lain terkait pernafasan dan tekanan darah. Dalam pemeriksaan saudara, tidak ada warga yang terluka atau sakit parah akibat dampak ledakan. Namun PMI menemukan warga masih merasa syok karena ledakan gudang amunisi pada Sabtu malam. Cek kesehatan mulai dari tensi dan pengecekan pernapasan dan segala macamnya normal, dan mungkin dari penyakit itu tidak ada seperti ispa dan lain-lainnya pada, dan mungkin hanya shock aja dari para penyintas. Lantas saudara, bagaimana situasi terkini di Ciangsana Kabupaten Bogor dan langkah apa saja yang akan dilakukan oleh TNI untuk menangani peristiwa ledakan gudang amunisi daerah atau Gudmura ini? Kita akan dengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV, ada Mario Sarong di sana. Mario, selamat malam. Apa yang akan dilakukan oleh TNI ini untuk menangani dampak yang terjadi pada permukiman sekitar ini? Termasuk juga untuk proses investigasinya seperti apa, Mario, saat ini? Ya, Nilo dan juga saudara, terkait dengan gedung amunisi yang terbakar atau meledak di Ciangsana, Kabupaten Bogor, saya akan terkait dengan penanganan lanjutannya, saya akan membagi dalam 3, di mana penanganan pertama terkait dengan evakuasi warga, yang kedua terkait dengan pembersihan material yang ditakutkan terlempar ke pemukiman warga, dan yang ketiga terkait dengan penjagaan ketat yang dilakukan oleh TNI. Saya akan menjabarkan masing-masing. Pertama terkait dengan evakuasi warga, saudara, hingga saat ini ada 135 kakak yang sudah dievakuasi setelah kejadian ledakan tersebut, di mana evakuasi dilakukan oleh TNI menggunakan mobil ambulans, mobil pickup untuk menyelamatkan warga sehingga tidak menjadi korban dalam peristiwa ini. Saudara, setelah dievakuasi mereka, para warga ini, para pengungsian ini ditempatkan di wilayah kantor desa Ciangsana dan juga di wilayah masjid, di mana nantinya mereka akan tinggal sementara di tempat tersebut untuk pada akhirnya menunggu lanjutan dari evakuasi yang dilakukan oleh TNI. Selain tidak hanya TNI, saudara, ada polisi dan juga pemerintah Kabupaten Bogor yang bersama-sama mengevakuasi warga. Di mana dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri, saudara, mereka sudah menyiapkan logistik yang ada makanan, kasur, dan juga selimut bagi warga yang mengungsi. Selain itu juga seperti yang Anda sudah dengarkan tadi, ada pemeriksaan kesehatan bagi warga, sehingga mencoba untuk membuat para pengungsi ini nyaman di saat mereka sedang mengungsi dari akibat peristiwa ledakan tersebut. Itu tadi soal evakuasi 135 warga, saudara. Selain itu juga penanganan lanjutan yang dilakukan oleh TNI adalah menyisir material yang kemungkinan terlempar ke permukiman warga, saudara. Hingga saat ini TNI sendiri sudah memerintahkan polisi militer dan juga satuan jihandak penjinak bahan peledak untuk menyisir pemukiman warga, melihat apakah mungkin ada material yang terhempas hingga ke lingkungan warga atau pemukiman warga. Dan juga, saudara, tadi TNI sendiri sudah mengatakan bahwa jika ada warga yang melihat ataupun menemukan material-material ledakan yang ada di rumah ataupun di kompleknya, untuk segera melaporkan sehingga nantinya akan segera diamankan oleh TNI. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penjagaan ketat. Hingga saat ini, saudara, masih terjadi penjagaan ketat oleh TNI 500 hingga 1 km dari gedung amunisi yang terbakar, sehingga untuk menjaga lalu lintas masyarakat yang mungkin saja melewati di sekitar ataupun mungkin ingin masuk ke dalam gedung amunisi ini, untuk menjaga sehingga tidak ada aktivitas yang terjadi dari warga sekitar untuk masuk ataupun berlalu lalang di sekitar gedung amunisi. Itu 3 penanganan yang memang hingga saat ini terus dilakukan pasca ledakan yang terjadi di gedung amunisi. Tidak hanya itu, saudara, selain itu juga terkait dengan ganti rugi yang memang tadi Anda sudah dengarkan, bahwa info ledakan ini sudah diketahui oleh Komisi 1 DPR. Ketua Komisi 1 DPR, Miti Hafid, tadi sudah mengatakan bahwa dalam keterangannya bahwa TNI sejatinya harus bisa mengganti rugi apapun kerugian yang dialami oleh warga. Dan tadi pada saat konvers oleh Panglima TNI Agus Subianto mengatakan bahwa TNI siap mengganti apapun kerugian yang dialami oleh warga akibat dari ledakan ini. Selain ganti rugi, saudara, terkait dengan investigasi seperti pertanyaan Anda, bahwa hingga saat ini TNI masih terus melakukan investigasi. Ada 2 yang saya tadi dengar informasinya terkait dengan
apa sebenarnya penyebabnya, dan juga yang kedua berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh TNI akibat dari peristiwa ini. Itu dua investigasi yang akan dilakukan. Pertama terkait dengan dugaan kebakaran. Baik. Bahwa tadi Panglima TNI Agus Subianto mengatakan bahwa sudah diduga terjadi akibat amunisi yang kadaluarsa. Untuk diketahui itu terjadi di Gedung 6, di mana Gedung 6 ini berisikan amunisi-amunisi kadaluarsa yang nantinya akan didisposal. Menurut Panglima, sebelum didisposal atau sebelum dihancurkan, amunisi tersebut sudah duluan meledak dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Dan hingga saat ini masih terus diinvestigasi, termasuk evaluasi nantinya sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Kembali kepada Anda, Nilu. Mario Sarong, jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda.